Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Kang Imam Sibaweh selaku Ustadz pemateri narasumber nanti yang akan mengisi pengajian rutin yang alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mangga kita simak bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng di media sosial ini, warga Facebook ya. Ini Kang Imam Sibaweh, ilmunya sangat luas. Mari kita gali ilmu tersebut bareng-bareng ya. Mangga kepada Kang Imam. Terima kasih kepada Kang Haris yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ngaji kitab kuning, kitab tafsir Jalalain. Ya, mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat saya sendiri dan juga kita semua pemirsa pada umumnya. Ya, yang luas itu ilmunya Allah. Yang luas itu ilmunya Allah. Kita hanya mencoba untuk menggalinya. Yaitu pun juga kalau Allah memberikan hudan, petunjuk, ya. Kalau tidak memberikan petunjuk, ya tidak akan terbuka ilmu itu. Ya, tapi kita berikhtiar saja. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini dibukakan ilmu-ilmu yang belum bisa kita gali. Ya, seperti apa yang pernah saya sampaikan di pembicaraan awal, ya, pada pertemuan awal. Luasnya ilmu Allah itu, meskipun lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan penanya, nah, itu tidak akan bisa sanggup nulis tulisan pengetahuan Allah. Kalau kita menjadi bagian dari tetesan samudra yang begitu luas, itu sudah sangat beruntung bagi kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fikum fid dharain amin. Haula'i utawi munafikun. Ya, ini kemarin masih membahas munafikun, sekarang juga masih membahas munafikun. Ayat yang kemarin munafik. Haula'i amanu bi idhari kalimatil iman. Ya, mereka beriman dengan memperjelaskan kalimat iman. Fa idza matu ja'ahumul khaufu wal azabu. Mereka mati, ketika mereka mati, mereka datang sebagai orang yang ketakutan dan sebagai orang yang mendapatkan azab. Hum summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Hum utawi munafikun iku summun, budek. Wong munafik itu budek. Apa budek? Tuli. Telinganya tidak bisa mendengar. Anil haqqi, saking perkara kang hak. Nah, ini mereka tidak akan bisa mendengar perkara yang hak.
fala yasma'unahu bisima'i qabulin. Ya. Mereka tidak mendengar ya dengan pendengaran yang bisa diterima oleh mereka. Fala yasma'unahu, mangga ora pada bisa krungu sapa munafikin ing alhaq bisima'in qabulin, dengan pengrungu qabulin kang diterima. Nah, artinya mereka tidak bisa mendengar perkara yang hak itu. Orang munafik itu bukmun, bisu, ya. Bukmun tur kang bisu, khorpun tegese kang bisu, anil khairi saking perkara kang bagus. Ya. Artinya apa? Fala yaqulunahu, mangka ora pada ngucap sapa munafikin ing al khair. Nah, jadi mereka itu budek telinganya, mereka itu mulutnya bisu karena mereka tidak sanggup untuk berkata yang baik. Nah, itu. Fala yaquluna umyun, ya, tur kang buta. Mereka buta. Antorikil huda, saking dalane pitunjuk, saking dalane pituduh, mereka buta. Tidak melihat, tidak bisa melihat petunjuk, ya petunjuk yang disampaikan ini Kanjeng Nabi, ya. Sembayang dengan sembayang yang ngeyel lah. Fala yaronahu, mangga ora weruh sapa munafik ing thoriqil huda. Mereka tidak bisa mengetahui jalan petunjuk itu. Ya. Padahal secara terang benderang disampaikan kebenaran itu dari Kanjeng Rasul, tapi mereka tidak mau untuk menerima kebenaran itu. Fahum mangka utawi munafikun iku la yarji'una, ora pada bisa balik sapa munafikun anid dolalati saking kesasare. Ya wis angger panggah bae tetep wong-wong munafik iku kesasar terus. Beli bisa balik sing kesasare, kesasar terus. Nah, itu jadi bisa wong ya. Ya fahum la yarji'un. Kan rugi ya, kita mulanya njaluk ning Gusti Allah kan, Allahumma inni as'alukal huda, ya njaluk petunjuk, ya wattuqa njaluk ketakwaan, ya wal ghina njaluk sugi dunia, sugi akhirat, ya sugi ati, ya ya moga-moga diparing pun kan, ya pikirannya kita blesak, moga-moga diatur dari pikiran kang bagus. Enak nih makan itu. Oh iya, ya. Aw kan sayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa bardu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Nah itu. Atau auka soyibin, atau wong-wong munafik iku kaya dene wong kang keudanan. Nah, keudanan ya aika ashabi matarin, kaya piro-piro wong kang duwe keudanan. Ya udan ya, keudanan kan pasti lamunan logika ya, logika kan sih ya, ya anak titik-titik kanggo logika lah. Hari keudanan kan wong kang keatisan ngononya. Keudanan ka wong kang kenang tetesan banyu tawas-tawas kan anakan rada pri-prien ya. Wis gambarannya kan enak iki. Keudanan go. Ya. Tapi memang bakal wong kang keudanan itu kan lamunan udan pada saat udan. Dedongan ning Gusti Allah kan dongae kan dikabul. Oh, pada sebab udan kan rahmat. Ya. Ari tien si gambarannya kayak wong kang keudanan wong kang lagi wis enak lah kono go. Wong munafik masa enak. Enak bae boleh.
Tuh maksudnya mana? Ya, aja diarahkan dengan sejen. Ya. Wa asluhu utawi asale ashabi motor iku soibun min sobaya subuh. Ya, sing lafat sobaya subuh ayang zilu tegese temurun ya opo motor. Minas samai saking langit ay as-sahabi tegese mega mendung fihi ing dalam sahab. Oh, kegelapan kan dimaksud tuh. Ya, turun sing langit udan kang mudune sing langit maksudnya apa? Mega mendung ning sejerone. Mega mendung ya maksudnya ning sejerone kegelapan mendung maksudnya zulumatun utawi piro-piro peteng jerimet. Ya. Beli bisa katon srengenge, beli bisa katon apa-apa yang cuma mega mendung sih. Harapan lewat was-was ya. Ai mutakafiatun tegese kang tumplek-tumplek, kang tumpuk-tumpuk mega mendunge itu. Nah, itu wong munafik oliye ku ngono nya. Itu kan daun alam dunia itu. Nah, pertanyaan ini kan dingin Pak Haris ya. Daun alam dunia wis gambaran kaya wong kan keudanan sing langit kenang mega mendung iku oli petenge tumpuk-tumpukane mega mendung waradun oli bledek petir kang arane bledek huwa utawi bledek iku al malakul muwakkalu bih ya kang arane bledek iku malaikat kang diwakili ya malaikat kang diwakili wakila ya jarene ya dikila itu jarene ya. Apa sautuhu suarane bledek suarane malaikat jadi bledek itu jarene munie ya. Katanya suaranya malaikat bledek itu oh baru ada dia oh kita tafsirnya wabarkun lan kilat ya lum'anu sautihi cumlerete suarane kilat. Nah, jadi isi mega mendung, isi mega ya kang peteng jerimet ya peteng jerimet ana bledek ana kilat iku wong-wong kang munafik. Nah, terus apa? Ya, yaj'aluna asobi'ahum yaj'aluna padan dadekaken kabeh sapa munafik ai ashabus soibi tegese piro-piro wong kang keudanan nah, karena krungu gledek krungu deleng kilat ya asobi'ahum ing piro-piro drijine munafikin ai ana milaha tegese piro-piro drijine ya asobi ahum ya wong munafik mau ya fi azanim ing dalam piro-piro kupinge wong munafik minas soa iki saking suarane bledek ya. Oh ya jadi jemari wong munafik ya iku ditaruh di doko ya ning kupinge wong munafik ya nutupi ya krungu suara bledek yang delangakan kilat kan wedi kok ya jadi kan kupingnya ditutupi ai siddata sautir roti tegese banget suarane bledek ya li alla yasma'uha supaya depon yen ta ora krungu sapa wong munafik ing bledek ing suara-suara bledek mau. Apa tujuannya kupingnya ditutupi kupingnya di dedoko ning jemari-jemari dedoko ning kupingnya apa tujuannya supaya bisa krungu suara-suara bledek mau. Hadarul mauti karena wedi ay khawfil mauti tegese wedi mati ya kabeh ge wedi mati ya tapi hari kamu siap sih mangga sama sing gini oke
min simaiha saking krungu sawaik krungu bledek suarane bledek. Kadzalika iku kaya mengkonon-mengkonon. Kadzalika iku kaya mengkonon-mengkonon ashabi soid ya wong-wong kang kaudanan. Haulai utawi sapudene wong munafik ya iku kan berarti wong munafik iku idza nazala al-Qur'anu ketika temurune Al-Qur'an ya dia beli ngandel dari wong munafik ning Al-Qur'an. Wa filan iku tetep ing dalam Al-Qur'an zikrul kufri nyebut kufur al-musabbahi kang den serupaaken bizulumati kelawan piro-piro petang ya. Wal wa'idi lan nutur ancaman alaihi ing atase al kufri al musabbahi kang den serupaken bil raqdi kelawan bledek ya. Jadi nyebut kufur kang diserupaken zulumat ya, nyebut wa'id kang diserupaken bledek ya. Wal hujjat al bayyinah ya, lan pira-pira hujjah al bayyinati kang pertela al musabbahi bil barqi kang diserupaken kelawan kilat yasudduna mangka mbuntoni kabeh sapa wong munafikin adzanahum ing pira-pira kupinge munafikin. Jadi dia maksudnya ditutupi ya kayak mau li alla yasma'uhu supaya yen ta ora krungu sapa munafikin ing Quran ya. Pada baik ketika ngerongokaken Quran kabeh gelem maksudnya ngono ya. Fayamilu ilal imani mangka condong sapa munafikin ilal imani maring keimananane ya. Jadi yaiku mang iku ya tarik ulur iman beli tapi angger bae munafik ya. Gusti Allah ngupai aparaneka ning ati kemunafikan. Wa taraka dinahum ninggal ya dinahum ninggal sapa man di wong dinaumi agamane munafikin ya. Bahwa utawi iman idam dan munafikin iku motong kaya mati jadi selangka imane ya. Wallahu utawi Gusti Allah iku muhitun kang limputi bil kafirina kelawan pira-pira wong kafir apane ilman ilmune wa qudratan lan kekuasaane fala yafutunahu mangga ora pada ngepotaken sapa munafik ing Allah. Ya Gusti Allah kang mencakup ya kekuasaane ning wong kafir ya. Iku jadi persoalan kemunafikan itu persoalan kang gambarane dibayangaken berada di tengah kegelapan megah ya. Sehingga beli bisa jalan ya petang ya ditutupi anak petunjuk yang beli dibuka dan dia ketutup terus ya. Yakadu albarku yakhtofu absarahum kullama adha'a lahum masofi wallahu alam. Ayo semono bedingin Paris ana sing takon dibeli ya iki durung merembet ning persoalan kang jadi sebenarnya sih memang anak keterkaitan ya. Kita kan pentingnya kanggo persoalan-persoalan bahwa kita ini perlu petunjuk, bahwa kita ini perlu hidayah, perlu apa? Perlu yang memberikan masukan-masukan, nasihat ya. Ya, nasihat yang paling bagus itu kan ketika anak wong kang ning ngarepanane ya. Tapi yang jaluk nasihatnya kira-kira ning wong kang secara pemikiran keilmuannya luas ya. Ya gitulah sih wong takon ning wong kang goblok yang kowe goblok bareng mesti di bawah standar disalari ya wis ya. Jadi ya kegawa bareng. Tapi lamunan rada ana luwis titik lakonan go takone wong kang rada ngerti titik. Sebeli-beli gak ira mana bae ya kan mengkonon upe urwe. Ya sejane ning kang takone kang sebawah kan lebih berbahaya. Mulane kita supaya beli buta, supaya beli bisu, ya, supaya beli tertutup telinganya, ya. Yaitu kembali maning bahwa kita terus menerus menggali pengetahuan itu, ya. Kalau kita kebakat menjelangakan apa minas samai, ya.
Iku teringat nih alam jagat raya, alam dunia ini. Ya, hari dina kan anak pirang. Dina itu anak itu. Ya, turba, anak istilah turba. Ternyata turba itu sih bahasa Arab. Turba. Ya, diplesetkan nih orang Indonesia purba kayak kan. Bumi, ya. Gusti Allah ndadekaken bumi ning dina Sabtu. Ya, Gusti Allah ndadekaken gunung-gunung ning dina Minggu, ning dina Ahad. Gusti Allah ndadekaken wiwitan ning dina Senin. Gusti Allah ndadekaken perkara kang disengiti ning dina Selasa. Gusti Allah ndadekaken nur ning dina Rebo. Gusti Allah ndadekaken nyebar gegermetan ning alam bumi. Gegermetan kok maksudnya satwa apa ya, binatang. Ya, ning dina Kamis. Ya, Gusti Allah nyipta Nabi Adam. Nah, ning dina Jumat pirang-pirang sejarah itu. Mati ya Nabi Adam ning dina Jumat. Ya, ning apa diciptakan Nabi Adam ning dina Jumat, mati ya Nabi Adam ning dina Jumat pirang-pirang cerita ya. Ya, itu maka kita merembet kepada persoalan-persoalan yang lain. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang-orang yang munafik ya. Memang kadang-kadang kita tidak disadari sembahyang kita be munafik ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu kan omongan karo pikiran gak mendimdor itu beli pada selambe. Ingat inna sholati sembayange isun wa nusuki ibadah isun wa mahyaya mati uripe isun wa mamati mati isun lillahi rabbil alamin lillahi ta'ala. Lila kabeh tapi pikirannya bende-bende. Kan munafik ya. Bolane ya belajarlah ya. Tapi kian sih munafik yang bener-bener ngancam ning perjuangan dari Kanjeng Nabi ya, di Quran sih ya. Itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan Kang Haris, monggo. Alhamdulillah, terima kasih Kang Imam Sibawe atas pemaparan kajian kitab Tafsir Jalalain yang pada kesempatan kali ini masih membahas surat Al-Baqarah ayat 18 dan ayat 19, masih tentang orang-orang munafik yang tadi dipaparkan oleh Kang Imam Sibawe, bahwa mereka itu sudah dijelaskan tapi tidak mau mendengar atau telinganya tuli. Ada bukti-bukti nyata yang hak dan yang batil, tapi mereka buta atau tidak mau melihat. Bahkan kaum munafik itu bicaranya tidak bagus, tidak baik. Kalaupun bicara yang bagus malah bisu jadinya. Begitu. Dan perumpamaan yang tadi disebutkan oleh Kang Imam, apakah itu merupakan azab atau memang hanya sebatas perumpamaan bahwa mereka itu diliputi oleh megah-mendung yang sangat gelap, ada petir, ada kilat, yang megah-mendungnya sampai bertumpuk-tumpuk. Mungkin kalau dalam istilah ilmu pengetahuan awan cumulus nimbus ya. Yang awan itu datangnya secara mendadak, hujannya lebat sekali, bahkan sampai ada petir, ada kilat. Itu istilah dalam sains di pengetahuan IPA ya, kalau dalam pelajaran. Itu nama awannya cumulus nimbus. Awannya hitam pekat, bertumpuk-tumpuk. Itu persis seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Padahal sudah ada ya, ilmu pengetahuan di Al-Quran itu sangat lengkap padahal kalau kita gali. Dan saya baru nemu ini ternyata ayatnya tentang awan cumulus nimbus itu ini di surat Al-Baqarah. Awan yang bertumpuk-tumpuk ini ditafsirkan oleh Tafsir Jalalain. Kalau dalam Al-Quran sendiri masih bahasanya bahasa global, dirinci lagi oleh Tafsir Jalalain tentang awan cumulus nimbus. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah pengibaratan itu hanya untuk mengibaratkan bahwa kaum munafik itu pemikirannya seperti itu, gelap gulita pemikirannya, hatinya juga yang disertai kalau ngomong seperti kilat, petir dan sebagainya,
yang isinya ucapan yang tidak baik, atau memang itu hanya azab yang ditimpa kaum munafik oleh Allah saat itu? Mangga kepada Kang Imam untuk menjawabnya. Oke, ya ini apa tadi istilahnya Columbus nembus. Nah, inilah ya kita sama-sama menggali, jadi kan kita juga sama-sama tahu. Ya. Oke ya. Ini terkait dengan apakah ini termasuk azab gitu ya. Nah, ini sederhana sekali kan. Ya ini sederhana, tapi memang maknanya ini luas. Ya. Jadi kalau persoalan azab itu memang layak diberikan kepada orang-orang yang munafik ini. Ya. Kalau orang-orang munafik itu kan keimanannya ya secara jelas dia tidak mengakui, ya, tidak beriman kepada Allah, ya, tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu. Jadi ini gambaran, ya, gambaran orang-orang munafik sebenarnya. Nanti kalau di ayat selanjutnya itu, ya bisa saja Gusti Allah itu secara zahir, ya, mulutnya itu tidak bisa berbicara secara zahir, ya, bisa saja, ya. Bisa saja telinganya itu tidak, ya, mendengar secara zahir, tuli betul-betul tuli, dibuat budek oleh Allah. Ya, ini gambar bahwa orang-orang munafik itu sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, itu gambaran. Ya. Atau aukasoyibim, itu gambaran orang-orang munafik. Ya. Jadi mereka itu berada dalam kegelapan yang tidak bisa kembali, ya, untuk pada kebenaran. Ya kalau misalkan mereka berbicara kebenaran berdasarkan hawa nafsunya saja, ya. Misalnya ini loh, ya, nah itu kan, ya, masa ini begini, kita kan harus mempertimbangkan persoalan kehidupan yang lain. Kita ini tidak sendiri hidup ini, ya. Tapi kadang-kadang dia merasa bahwa dia itu sendiri. Ya, ada orang lain yang harus kita hargai. Orang yang berbeda itu adalah, ya, sunatullah. Berbeda itu rahmat, ya. Dan kita itu dididik dari dulu sebenarnya, ya, rahmat, kasih sayang. Sementara yang namanya kasih sayang itu kan sesuatu hal sama, ya, seperti kita menjalankan, ya, biiqomatis sholah, ya. Jadi gini nih. Jadi Gusti Allah merintah nih Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi amaroni, ya, bimudarotin nasi kama amaroni biiqomatil faraidi. Ya. Jadi Kanjeng Nabi ngongkoning apa, Gusti Allah ngongkoning Kanjeng Nabi, kira Kang Eman, Kang Melas nih menusa, bahasa menusa, bimudarotin nas, menusa kabeh, ya, sapa bae. Dudu wong Islam sapa bae. Ya, kaya dene, ya. Sira iku lagi menegakkan kabianane kewajiban-kewajibannya. Itu kan gambarannya nggak berarti kalau ibadah kok. Nah, kalau di ganjaran gede kok. Nah, enak boleh. Nah, jadi kan ada mana enggak? Beli tukaran baik, ya. Lamun tukaran setitik kalau laki rabi ya wajar, ya. Nah, itu kan persoalan-persoalan yang bersifat sebenarnya manusia kan punya nafsu, tapi nafsunya ojo luwi kan loh. Ya, itu. Jadi ini gambaran sebenarnya ayat ini. Bukan siksaan, bukan azab, hanya gambaran orang-orang munafik. Ya, itu saja Kang Haris. Ya, terima kasih kepada Kang Imam atas penjelasannya, dan para pemirsa media sosial Facebook ya yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertemuan kajian rutin hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi nanti pada pengajian rutin Kitab Jalalain pada hari Sabtu berikutnya, dan nanti akan dilanjut pada ayat 20 dan selanjutnya. Nanti terserah Kang Imam yang akan membahasnya. Itu saja Pak Kang Imam? Enggak. Ada tambahan lagi? Cukup? Oke.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.